Penyebaran dan perkembangan agama Islam di Nusantara sudah terjadi sejak awal tahun abad ke-12. Akan tetapi, penyebaran agama Islam tersebut tidak bersamaan waktunya di masing-masing wilayah yang ada di Nusantara. Seperti halnya penyebaran agama Islam di daerah Jawa yang terjadi pada rentan waktu abad ke-15 sampai ke-16. Salah satu tokoh penyebaran agama Islam di Jawa adalah Syekh Maulana Ishaq. Jadi santana nikah orang saya nemu lambok nikah riwayat terterakat gelen nikah orang dua pas saya nemu pertama nikah encik tabru pas kedua apa bareng encik sayur nikah hingga pak neng ya bening nambengen sisa nambengen nikah bahkan ada daerah dari Santana nikah paden termasuk gede yang tak motor mencorot merolot nikah jadi gini kasih sare jadi sare tongket nikah bulaku saja pas dudu lambene bobot wah bodo besarin nane kemarin beda lawan kalau kau nasih mau nane sak nikah. Syekh Maulana Ishaq merupakan seorang ulama yang berasal dari Samarkand, dekat Bukhara, Rusia Selatan. Dia merupakan salah satu anggota Wali Songo periode pertama yang dikirim oleh Sultan Turki Utsmani ke Nusantara dengan spesialisasi ahli pengobatan. Ia datang ke Tanah Jawa pada awal abad ke-15 bersama dengan ayahnya, yakni Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro atau Husain Jamaluddin, dan kakaknya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Di Nusantara, Syekh Maulana Ishaq memiliki dua orang istri, yakni Syarifah Pasai dan Dewi Sekardadu. Pernikahannya dengan Syarifah Pasai dikaruniai seorang putri bernama Dewi Syaroh yang merupakan istri dari Sunan Kalijaga. Sedangkan pernikahannya dengan Dewi Sekardadu dikaruniai seorang putra bernama Maulana Ainul Yakin atau Sunan Giri. Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang menjadi tujuan penyebaran agama Islam oleh Syekh Maulana Ishaq. Petilasan Syekh Maulana Ishaq yang ada di Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu bukti bahwa Syekh Maulana Ishaq pernah singgah dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Keberadaan petilasan Syekh Maulana Ishaq di Kabupaten Probolinggo dilatar belakangi oleh perjalanannya menuju ke Kerajaan Blambangan yang ada di Banyuwangi, di mana pada saat itu Kerajaan Blambangan yang dipimpin oleh Prabu Menak Semboyu diserang wabah penyakit. Sudah berbulan-bulan rakyat Blambangan dilanda suatu penyakit yang menyebabkan kematian.
Syekh Maulana Ishak yang merupakan seorang tabib diundang oleh Raja Blambangan untuk datang ke kerajaannya untuk dimintai pertolongan agar bisa mengatasi wabah penyakit tersebut. Akhirnya Syekh Maulana Ishak pergi ke Blambangan dan selang beberapa waktu rakyat kerajaan Blambangan akhirnya bisa terbebas dari wabah penyakit tersebut. Kemudian Syekh Maulana Ishak dinikahkan dengan Dewi Sekardadu yang merupakan putri dari Raja Blambangan. Setelah menikah dengan Dewi Sekardadu, banyak masyarakat kerajaan Blambangan yang simpati pada agama Islam dan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Syekh Maulana Ishak. Hal tersebut menyebabkan pengikut Syekh Maulana Ishak semakin bertambah dan banyak masyarakat kerajaan Blambangan yang akhirnya masuk dalam agama Islam. Hal tersebut tentunya membuat Raja Blambangan khawatir atas kekuasaannya di kerajaan Blambangan. Kemudian ia memutuskan untuk mengusir Syekh Maulana Ishak dari kerajaan Blambangan. Kemudian Syekh Maulana Ishak memutuskan untuk meninggalkan istrinya yang sedang mengandung dan kembali ke daerah Gresik. Dari perjalanannya menuju ke daerah Gresik, Syekh Maulana Ishak sempat singgah di beberapa tempat. Salah satunya ialah di Desa Kregenan, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang penting dan memiliki pengaruh di daerah tersebut. Salah satu contohnya ialah petilasan Syekh Maulana Ishak yang ada di Kabupaten Probolinggo. Letak petilasan ini dari kota Probolinggo sekitar 25 km ke arah timur dan dari kota Keraksaan sekitar 7 km ke arah barat. Menurut juru kunci petilasan yakni Bapak Abu, mengatakan bahwa sekitar abad ke-15 ketika Syekh Maulana Ishak melakukan perjalanan dari kerajaan Blambangan ke Gresik, beliau sempat beristirahat di Desa Kregenan. Selama Syekh Maulana Ishak berada di Desa Kregenan, ia sering didatangi oleh masyarakat yang ingin meminta doa atas kesusahan yang mereka alami, seperti kesusahan rezeki, orang sakit, dan yang lainnya. Hal tersebut dilakukan oleh masyarakat karena masyarakat percaya bahwa Syekh Maulana Ishak merupakan seorang tabib dan ulama yang memiliki karomah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Syekh Maulana Ishak melanjutkan perjalanannya ke Gresik, tempat persinggahan tersebut kemudian dikeramatkan oleh masyarakat. Petilasan tersebut kemudian sering dijadikan tempat ziarah oleh masyarakat baik dari dalam daerah maupun luar daerah Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan cerita leluhurnya, petilasan tersebut mulai ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar tahun 1940-an. Petilasan Syekh Maulana Ishak memiliki lebar sekitar 25 x 20 meter yang dikelilingi pagar batu bata kuno yang sudah mulai rapuh. Menurut juru kunci, petilasan tersebut tidak pernah direnovasi sampai saat ini, sehingga bentuk bangunan masih sama seperti aslinya. Dalam kompleks petilasan ini, terdapat sebuah pendopo yang berbentuk joglo, yang memiliki ciri atap tajuk dan terdapat 4 tiang penyangga. Pada bangunan pendopo tersebut masih menggunakan kayu jati kuno dan genteng yang sudah mulai pudar warnanya. Pendopo joglo merupakan bagian depan rumah adat Jawa yang mempunyai ruangan luas tanpa pagar atau sekat-sekat. Biasanya dipergunakan untuk menerima tamu atau ruang bermain anak dan tempat untuk santai keluarga. Akan tetapi, pendopo yang ada di petilasan ini biasanya digunakan sebagai tempat rutinan setiap malam Jumat oleh masyarakat, yakni rutinan membacakan tahlil yang ditujukan untuk mendoakan Syekh Maulana Ishak dan para leluhur lainnya. Di sebelah barat dan timur pendopo terdapat beberapa makam leluhur yang masih terjaga dan terawat dengan baik.
Menurut juru kunci petilasan, makam tersebut merupakan makam dari para petinggi yang menjabat di daerah tersebut. Selanjutnya di sebelah utara pendopo terdapat ruangan yang biasanya digunakan juru kunci untuk menerima tamu, baik tamu dalam daerah maupun luar daerah Kabupaten Probolinggo. Di ruangan tersebut terdapat sebuah wadah untuk membakar kemenyan dan sebuah kotak amal. Kemudian, di sebelah ruangan tersebut terdapat sumber mata air, di mana sumber mata air tersebut merupakan peninggalan dari Syekh Maulana Ishaq. Masyarakat percaya bahwa sumber mata air tersebut merupakan air yang dapat dijadikan obat. Obat yang dimaksud adalah obat untuk menyembuhkan kesusahan yang mereka alami, seperti menderita sebuah penyakit. Biasanya setiap pengunjung ziarah yang datang ke petilasan ini meminum langsung air tersebut dari wadahnya, yakni sebuah gentong yang menggunakan gelas yang sudah disediakan oleh pengurus petilasan. Kemudian, di sebelah barat sumber mata air tersebut terdapat sebuah pintu yang menghubungkan antara ruangan pendopo dengan sebuah ruangan yang berukuran sekitar 6 x 4 meter. Ruangan tersebut tanpa langit-langit dan dikelilingi dengan pagar batu bata kuno. Dalam ruangan tersebut terdapat 2 makam. Makam inilah yang sering dikunjungi warga untuk menggelar tahlil dan mengaji. Banyak masyarakat yang mempercayai bahwa makam tersebut merupakan makam Syekh Maulana Ishaq. Masyarakat menganggap bahwa beliau merupakan orang sakti yang bisa berada di beberapa tempat dalam satu waktu. Sehingga tidak heran jika di beberapa wilayah terdapat makam yang dipercayai sebagai makam Syekh Maulana Ishaq. Salah satu contohnya ialah seperti makam yang ada di Situbondo yang dipercayai merupakan makam dari Syekh Maulana Ishaq juga. Di sebelah timur petilasan terdapat sebuah masjid besar yang digunakan sebagai tempat ibadah oleh masyarakat sekitar. Pada masjid tersebut terdapat sebuah kubah besar yang sangat indah. Kemudian, di sebelah utara masjid, yakni sekitar 10 meter, terdapat beberapa makam yang ada di sebuah ruangan. Makam tersebut merupakan makam dari para leluhur. Akan tetapi, menurut juru kunci, masyarakat percaya bahwa makam tersebut merupakan makam dari para wali songo yang merupakan sahabat dari Syekh Maulana Ishaq. Akan tetapi hal tersebut tidak diketahui secara pasti, karena belum ada sumber yang kuat yang bisa membuktikan bahwa beberapa makam tersebut merupakan makam dari para wali songo. Tetapi, makam tersebut juga sering dikunjungi oleh masyarakat untuk melakukan ziarah sekaligus mendoakan para leluhur. Jadi, petilasan Syekh Maulana Ishaq sampai saat ini masih sering dikunjungi oleh masyarakat yang ingin berziarah, baik dari dalam daerah maupun luar daerah Kabupaten Probolinggo. Selain itu, biasanya para siswa sekolah dasar, salah satunya yakni SD Negeri Temenggungan, pernah mengadakan kegiatan wisata sejarah ke petilasan ini. Jadi, para siswa diajarkan mengenai sejarah dari petilasan ini dan juga sejarah mengenai Syekh Maulana Ishaq. Kemudian, masjid yang ada di petilasan ini sampai saat ini masih aktif digunakan sebagai tempat ibadah oleh masyarakat sekitar. Selain sebagai tempat ibadah, biasanya di masjid ini juga sering mengadakan acara keagamaan seperti acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan acara keagamaan yang lainnya.